Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Sudah sarapan belum? Kalau belum, jangan lupa sarapan ya. Dan diingat sarapannya menggunakan sayur. Pintar semuanya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran Hadis Surah Al-Falaq dengan materi cara membaca surah Al-Falaq dengan benar sesuai kaidah tajwid. Arti per ayat surah Al-Falaq, asbabul nuzul surah Al-Falaq, dan kandungan surah Al-Falaq. Sudah siap semuanya? Oke. Nah, sekarang kita akan belajar membaca surah Al-Falaq. Nanti ditirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki bila ia dengki. Oke. Itu tadi adalah surah Al-Falaq. Sudah hafal belum? Kalau belum, dihafalkan ya, karena surah Al-Falaq ini penting. Nah, dari bacaan dan arti tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Allah lah yang menguasai waktu subuh. Jadi yang menguasai waktu subuh itu adalah Allah. Tempat manusia meminta perlindungan hanyalah kepada Allah. Kalau mau minta perlindungan hanya kepada Allah, bukan kepada sama manusia. Caranya bagaimana, Bu, minta perlindungan kepada Allah? Berdoa, sayang. Kejahatan sihir dan makhluk yang lain itu rawan terjadi di waktu subuh dan malam. Makanya kalau subuh bangun, kemudian sholat. Setelah sholat berdoa. Dan sebelum kita tidur, kita juga harus berdoa agar selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejahatan bisa dari pengaruh sihir, para penyihir, dan orang-orang yang dengki. Jadi kejahatan itu bisa dari makhluk yang terlihat dan tidak terlihat. Makanya kita harus berhati-hati, selalu berdoa kepada Allah agar diberikan perlindungan. Surah Al-Falaq itu artinya adalah waktu subuh. Diambil dari ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Al-Falaq artinya waktu subuh. Surat Al-Falaq termasuk surat Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Artinya Nabi sedang berada di kota Mekah. Surat Al-Falaq dalam Al-Quran itu urutan ke 113. Nomor suratnya 113. Nah, di video sebelumnya Bu Ratna pernah menjelaskan bahwa surat Anas dan Al-Falaq disebut Al-Mu'awwidhatain, artinya dua surat penjagaan, dan Al-Muqashfishatain,
artinya 2 surat menjaga dari sifat kemunafikan. Bu, jadi surat Anas dan Al-Falaq itu penting ya? Oh, penting sekali. Makanya dihafalkan. Tapi sudah hafal semua ya? Alhamdulillah. Nah, surat Al-Falaq disebut Al-Mu'awwidhah Al-Ula, artinya surat penjagaan yang pertama. Jadi kalau mau membaca Al-Mu'awwidhatain, itu yang pertama dibaca Al-Falaq dulu, kemudian baru Anas. Paham ya? Oke. Sekarang cerita apa, Bu? Asbabul Nuzul surah Al-Falaq. Asbabul Nuzul itu apa, Bu? Asbabul Nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat. Kenapa surat Al-Falaq ini diturunkan? Ada ceritanya, ada sebabnya. Bagaimana ceritanya? Cekidot. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menderita sakit. Kemudian dijenguk oleh 2 orang malaikat. Yang satu malaikat berada di dekat kepala Nabi Muhammad, yang satu dekat di kakinya Nabi Muhammad. Kemudian malaikat satu dan malaikat yang lain itu saling bertanya dan menjawab. Pertanyaannya bagaimana? Malaikatnya itu bertanya seperti ini, apa yang menimpanya? Kemudian malaikat yang berada di kaki menjawab, disihir orang. Kemudian malaikat yang ada di dekat kepala tanya lagi, siapa yang menyihirnya? Dijawab, Labid ibnu As'am, seorang Yahudi. Orang Yahudi ini yang menyihir Rasul. Kemudian ditanya, di mana diletakkan sihirnya itu? Dijawab, di sebuah sumur milik si fulan di bawah batu. Nah, mendengar seperti ini, kemudian Rasul menyuruh sahabatnya untuk mendatangi sumur itu. Sahabat yang diutus siapa, Bu? Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, yang kedua adalah Ammar bin Yasir, dan yang ketiga adalah Zubair bin Awam. Nah, mereka bertiga diutus oleh Rasulullah SAW untuk ke sumur, kemudian mengambil buntalan sihir yang ada di bawah batu. Ketiga sahabat ini kemudian menuju sumur yang telah ditunjukkan oleh Rasul. Tapi setelah sampai sana, air sumurnya itu malah berubah menjadi seperti air pacar. Warnanya itu kecoklat-coklatan dan buntalannya itu seperti menyerupai kepala setan. Nah, menyerupai tanduknya setan. Jadi kalau setan itu ada tanduknya. Kemudian air sumurnya dikuras oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian Ammar bin Yasir dan Zubair bin Awam mengambil buntalan tersebut. Kemudian buntalannya itu dibakar. Nah, akhirnya sihirnya hilang. Hikmahnya adalah manusia adalah orang yang lemah. Jadi harus sering-sering berdoa, meminta penjagaan, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, surah Al-Falaq dan surah Anas ini kan dikatakan surah Al-Mu'awwidhatain. 2 surat penjagaan ini, 2 surat ini bagus dibaca setelah subuh. Setelah sholat subuh kalian berdoa, kemudian membaca surat Al-Falaq, Anas. Kemudian juga dibaca ketika sore hari, bisa setelah sholat asar atau bisa setelah sholat maghrib. Bu, kenapa harus dibaca? Nah, agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pengaruh sihir dan orang-orang yang dengki. Karena Labid ibnu As'am ini benci sekali kepada Rasul, makanya sampai menyihir Rasul. Kita harus senantiasa berdoa meminta perlindungan kepada Allah. Diingat-ingat ya, karena ini penting sayang.
tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kalau Allah itu tidak berkehendak. Nah, bagaimana biar Allah itu berkehendak kita selalu aman? Ya, kita selalu doa kepada Allah. Sudah paham? Oke, kalau sudah paham Bu Ratna mau ngetes nih. Ini bener-bener paham ya? Cara ngetesnya dengan latihan soal. Soal yang pertama. Tuliskan surat Al-Falaq ayat 3 dan artinya. Jadi tulis ayatnya apa dan artinya apa. Kedua, apa yang dimaksud dengan Al-Mu'awwidah Al-Ula? Tadi sudah Bu Ratna jelaskan ya. Yang selanjutnya, apakah arti asbabul nuzul? Ini juga sudah Bu Ratna jelaskan. Soal yang keempat, siapa sajakah sahabat yang diutus Nabi Muhammad SAW untuk mengambil buntalan sihir? Hayo siapa? Dan soal yang terakhir, apa hikmah setelah mempelajari surat Al-Falaq? Sebutkan 3. Oke. Terima kasih sudah menonton videonya Bu Ratna. Jangan lupa dukung video Bu Ratna dengan cara like and subscribe. Oke, semoga video ini bermanfaat. Dan apabila ada kurang salahnya, Bu Ratna mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kali hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.